SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sama, yaitu untuk bermujalasah, duduk-duduk sambil belajar, sambil ngaji, berbagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Pasti akan mendapatkan kecintaan dariku orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah. Saling menziarahi, mengunjungi karena aku. Saling bermajelis karena aku. Dan saling mengorbankan, membantu sesama karena aku. Kita di sini duduk-duduk untuk sama-sama mendengarkan kebaikan, sama-sama mendengarkan perkara agama yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia di dalam permasalahan agama. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita enggak ingin ngumpulnya kita, ya, sama-samanya kita di sini itu perkumpulan yang sejenak saja. Tapi kita harapkan perkumpulan kita di sini perkumpulan yang menyebabkan kita dikumpulkan sama-sama nanti di akhirat. Ya. Makanya jangan pakai istilah dalam masalah cinta mencintai sehidup semati. Ya. Ini istilahnya orang-orang yang terlalu pendek angan-angannya. Biasa nggak dengar? Cinta kita sehidup semati. Ini kayaknya hebat sekali ya. Padahal terlalu pendek, Pak. Sehidup semati artinya cinta kita di dalam hidup ini kemudian sampai mati, itu saja. Apalagi kalau ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Sehidup semati, aku hidup kamu mati. Ya. Terlalu pendek. Seorang yang beriman itu cintanya sehidup semati sehidup lagi. Sehidup semati sehidup lagi. Karena kematian bukan akhir segalanya. Kematian itu bahkan adalah awal dari perjalanan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabr awwalu manazilil akhirah. Kubur, alam kubur itu awal jenjang menuju negeri akhirat. Itu baru awal.
Makanya ketika seorang bercinta, ya, itu harusnya cita-citanya tinggi. Ya. Dia jadikan cita-citanya, kecintaannya itu kecintaan yang langgeng abadi. Ya. Bagaimana caranya? Menjadikan kecintaan itu karena Allah. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Ya Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seseorang yang dia mencintai suatu kaum tapi nggak pernah ketemu dengan kaum itu? Ya. Terjadi tidak pada diri kita ini? Terjadi. Kita cinta nggak sama Nabi? Pernah ketemu Nabi nggak? Nggak pernah. Kita cinta nggak dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya? Cinta nggak? Cinta. Pernah ketemu mereka nggak? Enggak. Kalau ada yang pernah lihat Umar di YouTube, itu cuma berperannya sebagai Umar, bukan Umar beneran. Nggak pernah ketemu. Apa pendapat Anda ya Rasulullah tentang suatu kaum yang seseorang yang mencintai suatu kaum nggak pernah ketemu mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al mar'u ma'a man ahabbah yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Disinilah bagaimana sikap Anda di dalam menentukan siapa idola Anda. Idola itu kan artinya orang yang dicintai ya. Masih mau nggak mencintai pemain bola kafir? Kalau sudah tahu hadis ini, kayak diandal-andalkan sekali ya. Padahal orang kafir. Coba kalau kita hadapkan dengan hadis ini. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolakan. Ya. Subhanallah. Kalau kita ingin bersama dengan saudara-saudara kita, syaratnya satu. Al-mahabbah, cinta. Kalau sudah dasarnya cintanya nggak kuat, nggak bakalan ketemu nanti. Ketemunya pun di atas permusuhan. Karena ketemu itu pasti, Pak. Kalau kita pernah ketemu di dunia, pasti pernah ketemu di akhirat. Tapi kondisinya ada dua. Masih tetap jadi teman atau jadi lawan. Itu pasti. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhilla ba'duhum yawma idin li ba'din adu illal muttaqin. Para kekasih, al-akhilla, para kekasih. Ya, kita kan ngaku saling cinta nih di dunia. Ingat, para kekasih pada waktu itu, ibu dengan bapaknya, atau ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, suami dengan istrinya. Ini kan para kekasih namanya. Ya. Tetangga dengan tetangganya, ikhwah dengan ikhwah yang lain, akhwat dengan akhwat yang lain, kan saling mencintai ya. Pada waktu itu, ba'duhum li ba'din adu. Sebahagian dengan sebahagian yang lainnya jadi musuh. Coba, ada kondisi di mana kita waktu itu jadi musuh. Mau nggak? Kita sudah baik-baik bareng-bareng di dunia, ujung-ujungnya di akhirat kok jadi musuh. Padahal Allah menyebutkan semuanya, kecuali hanya orang yang bertakwa yang enggak. Ya. Orang bertakwa tetap berada di atas kecintaan. Ya. Jadi ada kondisi di mana seorang bisa bermusuhan dengan siapa? Kalau musuh dengan musuh yang sudah menjadi musuh itu biasa, Pak.
Tapi bagaimana kesedihan kita ketika yang menjadi musuh kita adalah orang yang kita cintai di dunia. Ya. La ilaha illallah. Kan gak enak ya. Makanya seorang muslim kecintaannya bagaimana dia bisa menjadikan cinta itu langgeng. Di atas bingkai al-mahabbah cinta, dalam dekapan cinta, kita sama-sama ngumpul di sorga nanti. Ya. Gimana caranya? Ya. Karena mau nggak mau, kalau seorang masuk sorga pasti saling mencintai. Itu nggak bisa lepas itu. Antara al-mahabbah cinta dengan sorga nggak bisa lepas, Pak. Nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Di sorga kata Allah, wa naza'na, kami cabut di dalam diri-diri mereka, di dalam dada-dada mereka kami cabut. Apa yang dicabut? Al-ghil. Al-ghil itu kedengkian, kebencian, dendam, emosi, nggak senengan ya dengan saudara. Ini dicabut oleh Allah. Kalau dicabut jadi apa? Ikhwanan, semuanya jadi bersaudara, saling cinta mencintai. Ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan, luar biasa, cintanya luar biasa. Ya. Enak enggak? Ya. Kalau di dunia susah. Ya. Makanya sifatnya calon penghuni sorga itu sifatnya ikhwanan, bersaudara. Karena nanti di sorga juga mereka bersaudara. Bermasalah keimanan seseorang kapan di dalam hatinya mencintai pertikaian, itu bermasalah imannya. Ya. Ah biar aja kita berselisih terus, nggak ada harapan bersatu, harapan aja nggak ada. Ya. Kalau masalah bersatu itu urusan nanti ya, urusan yang lain. Yang kita permasalahkan keinginan. Ya. Gimana kalau keinginan aja sudah nggak ada? Nggak mungkin, mereka ya mereka, kita ya kita. Gimana mau bersatu? Keinginan aja nggak ada. Ya. Bagaimana Allah mau mengumpulkan di sorga? Di dunia saja sudah bertikai. Ingat ikhwah, persaudaraan itu dijaga, mahal nilai sebuah persaudaraan. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza kana laqas sadiq yu'inuka ala ta'ah fashudduhu ala yadaik. Kalau kamu sudah punya teman di dunia yang bisa membantu engkau di atas ketaatan, contoh membantu di atas ketaatan, dikit-dikit kirim informasi ada kajian, jangan jengkel. Ini ikhwah kirim terus info kajian, nggak capek-capeknya, saya sudah nggak pernah datang aja masih ngirimi terus ya. Info donasi, donasi kan kebaikan. Masalah Anda mau nyumbang tidak itu urusan nanti. Yang jelas teman Anda menyuruh Anda untuk taat. Jangan jengkel. Ini tiap Jumat ini ngirim info donasi terus saya blokir aja. Enggak rugi kok Anda rugi pulsa. Kalau enggak ya. Enggak ya. Kalau Anda punya teman yang selalu mengarahkan Anda di atas ketaatan, pegang erat tangannya, jangan dilepas. Kenapa? Fa inna ittikhadhis sadiq su'bun. Kata Imam Syafi'i, karena cari teman susah. Wa mufaraqatuhu sahlun. Sedangkan lepasnya gampang. Mau contoh, Pak? Contoh, kita contohkan langsung ya. Ada di sini ikhwah yang baru datang, belum pernah datang sebelumnya di kajian-kajian yang lain. Ya. Kira-kira bisa langsung kenal nggak sama yang lain? Nggak. Nanti ada kajian yang kedua baru, oh antum lagi ya, yang kemarin ya? Oh iya, baru tunjuk-tunjukkan, belum berani tanya nama, masih malu-malu. Yang ketiga, oh antum lagi ya? Memang antum tinggal di mana? Siapa nama antum akhi? Baru tanya nama.
Pertemuan keempat, oh masya Allah antum lagi ya. Ya, bisa nggak minta nomor telepon antum? Baru minta nomor. Pertemuan kelima sudah mulai akrab, mulai susah. Butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, sudah bertahun-tahun baru akrab. Susah nggak cari teman? Kata Imam Syafi'i, wa mufaraqatuhu sahlun. Lepasnya gampang. 1 kali salah paham, bakalan nggak diajak ngomong. Pernah dapat yang gini? Pernah. Jangankan nggak diajak ngomong, teman belum bayar utang aja sudah diboikot. Terlalu gampang. Cuma beda ustadz loh. Udah nggak pernah ngomong-ngomongan, mending kalau nggak ngomong, nggak mau jawab salam. Pernah jumpai? Itu dulu teman kita lama nggak carinya itu, luar biasa lama, ya, luar biasa lamanya. Sekarang ada sedikit masalah, itu pun bukan masalah dia sebenarnya, masalah ustadznya. Baru beda ngaji, udah dia yang malah boikot-boikotan sama temennya. Lucu nggak? Ya. Benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i, lepasnya terlalu gampang. Jadi yang bertahun-tahun dijalin baru akrab. 1 kali salah paham, 1 kali salah ucap, 1 kali salah ngomong, bleng, langsung lepas. Makanya ikhwah, yang perlu itu dijaga. Ya. Bagaimana kita bisa jaga sampai kapan Ustadz? Sampai kita ketemu di sorga. Itu cara menjaga persaudaraan. Ya. Jangan cuma sampai kapan ya, sampai nanti bubar ininya, grupnya. Jangan. Sampai kita ketemu di sorga nanti. Ini baru tekad yang apa? Yang kuat. Ya. Kalau seorang sudah punya tekad seperti ini, kalau sudah mulai renggang persaudaraannya, cepat dibenahi, cepat diperbaiki, cepat bagaimana diakrabkan, cepat bagaimana dihubungkan. Ya. Tapi kalau nggak punya tekad seperti ini, oh sudah pisah ya, sudah. Oh beda ya? Oh iya beda. Kita sama mereka sudah beda. Terlalu gampang sekali. Ya. Seakan-akan persaudaraan itu permainan. Ingat ikhwah, saking hebatnya Nabi SAW ingin menautkan persaudaraan, Nabi SAW kumpulkan semua sahabat. Ya. Kemudian Nabi SAW ingatkan mereka, la tahasadu, wala tajassasu, wala tahassasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslim akhul muslim. Subhanallah. Nabi ingatkan semua sahabat, jangan saling hasad, jangan saling cari-cari kesalahan, jangan saling membongkar-bongkar aib, jangan saling memata-matai, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi sebut semua seluruh perkara yang bisa meretakkan tali persaudaraan. Satu-satu Nabi sebut. Hasad. Biasa orang lepas persaudaraan itu karena hasad, Pak. Iri, dengki, kenapa harus dia, kenapa bukan saya? Ini senjatanya syaitan yang paling ampuh, Pak. Bagaimana tidak kita katakan paling ampuh? Dosa yang pertama yang terjadi di jagat raya adalah hasad. Percaya nggak? Dosa apa? Dosanya siapa? Iblis. Iblis itu dulu taat kepada Allah sebelum terciptanya Nabi Adam. Ya. Dosa yang pertama sombong, Ustadz. Sombong itu muncul ketika setelah hasad. Hasad dulu baru sombong. Ya kan? Hasad enggak? Allah cipta Adam. Ya. Setelah Allah cipta Adam, Iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini kan ucapan kesombongan. Tapi kenapa muncul sombong? Karena iri. Masa kita iblis disuruh sujud kepada Adam? Ya. Harusnya yang memiliki diberikan keutamaan lebih kita dong. Kenapa harus Adam?
Ya. Kalah iblis di sini. Durhaka. Setelah iblis terjebak dalam dosa ini, dia pun dijadikan sebagai seorang pembangkang, bahkan seorang makhluk yang terlaknat. Ya. Dia ternyata tidak habis cara bagaimana membinasakan manusia dari sisi hasad. Pembunuhan yang terjadi di awal, ya, di permukaan bumi, karena apa? Hasad. Bayangkan pembunuhan antara dua anak nabi loh, bukan anaknya orang Surabaya. Nabi, kita bukan nabi, mau merasa aman dari hasad? Anaknya nabi loh, bisa saling hasad. Ya. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad tentang dua anak Adam dengan kebenaran. Ya. Hasad. Salah satunya hasad dengan yang lain. Ya. Bayangkan satu darah, saudara sedarah. Ya. Lihat Nabi Yusuf, kenapa dibuang oleh saudaranya? Karena apa? Hasad. Makanya kebanyakan terjadi sekarang percekcokan, ujung-ujungnya hasad. Ya. Makanya Nabi halangi, la tahasadu, jangan hasad. Ya. Wala tahassasu, jangan cari-cari kesalahan. Kenapa seorang nggak suka sama saudaranya? Karena tahu saudaranya ada kesalahan. Sudah nggak ada kesalahan, dicari-cari supaya ada. Kalau sudah tahu ada, kan mulai muncul kebencian. Dalam syariat itu jamaah, kesalahan itu ditutupi, bukan dicari. Kalau saudara kita melakukan kesalahan, tutupi salahnya, bukan justru yang sudah tertutup dicari-cari. Apa kata Nabi? Man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allah awratah walau fi jawfi rahli. Siapa yang suka mengorek-ngorek, mencari-cari aib-aib saudara-saudaranya, sudah nggak kelihatan dia cari-cari. Ya, wah si fulan begini, dicari-cari situsnya supaya apa? Bisa dibantah. Ya. Jadi bukan dia lihat kemungkaran, memang dicari dulu kemungkarannya. Di buku-bukunya, di kaset-kasetnya, teliti sekali. Kayak dia nggak punya kesalahan yang harus dia koreksi aja. Kok menyibukkan diri dengan kesalahan orang yang nggak kelihatan, dicari-cari. Ya, ya kan? Siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, kata Nabi SAW, Allah akan bongkar kesalahan dia. Yang tadinya tertutup, Allah buka. Ya. Walaupun dia bersembunyi di pojok rumahnya. Jangan. Wala tajassasu, jangan suka memata-matai. Oh ini kayaknya dia ikut kajian kita, tapi kayaknya dia ikut juga kajian di sana. Saya tes dia. Ngapain ente sibuk dengan itu? Ya alhamdulillah kalau duduk bersama kita, jadikan saudara, masya Allah. Urusan dia masih begini, masih begitu, masih begitu. Urusan dia. Ya. Jangan cari-cari kesalahan. Ya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Ya. Benci itu kan lawannya cinta, ikhwah. Ya. Saudara kita itu innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Ada sedikit perkara yang bisa memunculkan kebencian, hilangkan. Tutupi. Bukan justru dicari-cari supaya kita saling benci, saling gak enakan, saling bermusuhan. Ya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Kalau bahasa sekarangnya, bahasa lebih kerennya, saling memboikot. Ya. Itu bahasa kerennya tuh. Bahasa lebih kerennya lagi, ya, saling menghajar. Ya. Biasa dengar ya? Ya.
dihajar dia. Ini perkara-perkara yang Nabi sudah ingatkan kita. Jadi bukan perkara yang baru terjadi, nggak ada di zaman, nggak diingatkan oleh Nabi, enggak. Semua bentuk yang bisa memecahkan persaudaraan, memisahkan kecintaan, ya, memunculkan kebencian, Nabi sudah ingatkan. Makanya Nabi mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara kok bagi muslim yang lainnya. Antum mau orang Jawa, orang Madura, orang Makassar, ya, orang mana lagi? Orang Bugis, orang Makassar, orang ya suku apa saja. Selama Anda masih dalam lingkup al-muslim, kata Nabi, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Ya. Kecintaan itu dijaga, ikhwah. Ya. Keluar biasaan cinta itu, kekuatan cinta itu bisa menyatukan seseorang, ya. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat, ya. Seorang akan disatukan dengan apa? Dengan cinta di atas agama, ya. Antum mau lihat bagaimana Nabi menjalinkan kecintaan antara para sahabat, sampai hebatnya kecintaan di antara mereka. Kalau mau tahu, pelajari bagaimana awal pertemuan orang Muhajirin dengan orang Ansor. Ini hebatnya. Kalau kita kan tadi sudah kenal agak lama, baru bisa akrab ya, baru bisa saling membantu. Kalau kita mau lihat kehebatan persaudaraan, kecintaan sesama saudara, lihat peristiwa hijrahnya penduduk Mekah menuju Madinah. Disebutkan dalam hadis tersebut, nggak ada yang saling kenal. Penduduk Mekah nggak kenal dengan penduduk Madinah. Dan penduduk Mekah mereka pergi dengan perintah Nabi SAW meninggalkan kampung halaman mereka. Pernah nggak tinggalkan kampung halaman kita, ikhwah? Pernah ya? Kalau meninggalkan kampung halaman kita itu pakai persiapan kita. Mereka terusir. Gimana kalau terusir? Nggak bawa harta, nggak bawa tanah. Ya. Kita sekarang di zaman sekarang punya truk aja nggak bisa mindahkan tanah milik kita. Nggak bawa tanah, nggak bawa rumah. Ya. Afwan, ini bisa dikurangi AC-nya nggak? Agak terlalu kedinginan saya. Baik. Nggak bawa apa-apa ya. Bahkan keluarga-keluarga, kerabat-kerabat ditinggal. Ya. Ditinggal. Nggak punya duit. Ya. Biasanya kan kita kalau bersafar di suatu tempat, itu ada saudara kita, oh ada ikhwah kok di sana, ada yang bisa carikan penginapan, ya kan? Itu kalau punya kenalan. Ini kenalan aja nggak ada. Apa yang Nabi SAW lakukan? Yang pertama Nabi lakukan adalah at-ta'akhi, mempersaudarakan. Apa kata Nabi? Masing-masing satu orang Ansor, penduduk Madinah maksudnya, mengambil satu orang Muhajirin, penduduk Makkah yang berhijrah. Masing-masing, nggak kenal, nama aja nggak kenal. Akhirnya satu mengambil satu, saling berpelukan. Kata Nabi apa? Bukan hanya sekedar menjadi kenalan, tetapi menjadi saudara. Antum tahu kuatnya persaudaraan waktu itu. Baru kenal pertama, ya. Ada yang memberikan tanah, ada yang memberikan, menyiapkan rumah untuk tempat tinggal saudaranya, ada yang memberikan macam-macam, memberikan modal, ada yang memberikan ini. Coba kalau antum bisa nggak gitu? Ada ikhwah baru datang, modal jenggot, modal berjubah, nggak kenal dia,
Kira-kira bisa nggak membantu dia dalam hal memberikan apa yang antum miliki? Paling juga uang parkir. Berat ikhwah, namanya nggak kenal. Jangankan memberikan, ada saudara kita yang nggak kenal mau ngutang aja, ngutang loh, ngutang kan dikembalikan. Nggak bakalan kita mau, oh belum kenal. Tapi hebatnya persaudaraan di waktu itu nggak kenal, luar biasa. Sampai disebutkan dalam ayat keluar biasaan persaudaraan mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya padahal mereka sendiri dalam kondisi mendesak, nggak punya apa-apa. Ini baru namanya persaudaraan. Pada waktu itu yang menjadi contoh adalah Abu Talhah. Kata Nabi, siapa yang mau menjamu orang ini? Saya, kata Abu Talhah. Semangatnya untuk membantu saudara, padahal dia menjawab saya, dia pun nggak tahu ada nggak. Akhirnya Nabi pun mengatakan, kalau begitu kamu dijamu oleh Abu Talhah. Abu Talhah buru-buru pulang, tanya istrinya, ada nggak kita punya tamu? Ada nggak di rumah kita sesuatu yang bisa kita hidangkan untuk tamu kita malam ini? Istrinya mengatakan, nggak punya kecuali makanan yang cukup untuk anak kita. Bayangkan, untuk anak kita, bukan untuk kita loh, untuk anak kita. Oh, kalau begitu begini, tidurkan lebih cepat anak kita supaya dia tidak merasakan lapar. Masalah besok, urusan besok. Akhirnya malam itu datang tamu yang dijanjikan. Abu Talhah mempersilahkan masuk. Kemudian sebelum menghidangkan, Abu Talhah matikan lampu. Kondisi gelap, ya. Dikondisikan seakan-akan memang tidak ada lampu. Kemudian dihidangkan makanan, dipersilahkan Abu Talhah melakukan suatu perbuatan yang seakan-akan dia menemani tamunya makan. Ya. Karena tamu kan kalau nggak ditemani nggak enak. Ya, makanya ikhwah biasa kan ya, termasuk adab yang bagus kalau antum mempersilahkan tamu, temani dia makan. Jangan beralasan saya sudah kenyang Ustaz, silahkan sendirian. Tambah Ustaz, tambah. Gimana mau tambah orang antum nggak makan? Ya nggak enak lah. Ya. Temani ikhwah. Ya. Temani. Walaupun antum sudah kenyang sedikit. Ya. Karena adabnya begitu. Sahabat ini untuk menjaga adab supaya tamunya tetap enak, dia matikan lampu, bergaya seakan-akan ya mungkin kelontangan ya. Supaya dia kelihatan juga makan ya. Masya Allah, selesai. Besoknya Nabi menyampaikan kepada para sahabat, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi malam tertawa. Ya. Di hadapan Abu Talhah Nabi mengatakan, tadi malam Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa melihat perbuatan kalian berdua. Dia dan istrinya maksudnya. Kenapa? Sudah nggak punya, masih diakal-akali seakan-akan ya. Turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya padahal mereka lebih butuh ya. Bayangkan itu. Kalau sekarang kan enggak. Akhi, bisa pinjam uangnya antum 1 juta. Afan akhi, saya lagi nggak punya, padahal punya. Terus terang ya. Kan nggak masalah terus terang. Afan akhi, untuk saat ini saya nggak bisa meminjamkan. Itu kan lebih jujur daripada saat ini saya nggak punya, orang masih banyak kok duitnya. Jadi jangan sampai alasan antum untuk mungkin belum bisa membantu saudara itu menjatuhkan antum dalam perkara yang haram, akhi. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Kadang ya, sebagian ikhwah menggampangkan urusan-urusan seperti ini. Contoh apa? Tafadhol, ya. Ayo antum juga akhi. Ya. Saya sudah kenyang Ustaz. Padahal nggak kenyang. Ini kan bohong namanya. Apa Anda nggak bisa membuat suatu alasan yang bisa diterima oleh orang lain tapi nggak bohong? Ya. Jadi hati-hati. Ingin melakukan suatu sunnah, suatu amalan kebaikan tujuannya, tapi ternyata terjatuh dalam keharaman. Ya enggak? Hati-hati ini. Banyak orang seperti itu. Makanya sering kita ingat itu kaidah yang disebutkan beberapa guru kita.
tatbiqus sunnah ala muradim bis sunnah. Ini kaidah penting. Mau melaksanakan sunnah harus sesuai dengan sunnah. Ya. Jangan kita mau melakukan sunnah terjatuh dalam perkara yang haram, jangan, nggak boleh. Ya. Saya sering contohkan poligami misalnya. Poligami sunnah nggak? Ya sunnah. Tapi ente poligaminya gimana? Tiap hari bohong sama istri, diam-diam nikah. Bang, dari mana kok pulangnya malam gini? Ah, tadi banyak kesibukan, lembur. Ya. Kan bohong jadinya. Bohong itu dosa loh, dosa besar loh. Poligami cuma sunnah. Berarti dia melakukan sunnah sesuai sunnah enggak? Melakukan sunnah mukhalafatis sunnah, dengan cara menyelisihi sunnah. Ya enggak? Ya. Kalau dalam masalah kecil-kecil aja antum nggak bisa membuat suatu alasan yang nggak menyelisih sunnah, jangan berani-berani melakukan amalan yang kira-kira nanti bisa melakukan penyelisihan sunnah yang lebih besar, kan gitu. Ya. Sampai kapan antum kucing-kucingan sama istri? Ya, bohong-bohongan. Sampai kapan antum tiap hari bohong sama istri? Ya, rela tiap hari berbuat dosa. Nah, ini peringatan bagi para suami. Banyak-banyak dipikir dulu. Karena sekarang permasalahannya bukan hanya masalah adil tidak adil, antum terjerumus dalam dosa atau bukan dosa. Itu sekarang permasalahannya. Ya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi lihat ya bagaimana keluar biasaan mereka membantu saudaranya. Kenapa? Ini ikatan cintanya yang hebat. Ya. Karena persaudaraan itu memang dasarnya harus al-hubbu fillah, cintanya karena Allah. Kalau dasar persaudaraan Anda bukan karena fillah, karena Allah cintanya, putus, pegat, nggak bakalan nyambung. Ada sedikit masalah, cintanya karena orang. Oh kita, oh sama-sama ya, masya Allah. Ada masalah dikit, ustadznya beda juga. Berarti ente ini cinta karena Allah atau karena ustadz sih? Ya. Jadi padahal keluar biasaan cinta karena Allah itu ikhwah. Ya. Kata Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi juga karena Allah, ya, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna imannya. Telah sempurna imannya. Yang penting karena Allah cintanya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang cinta karena Allah, kecintaannya akan langgeng. Ya. Kecintaannya akan langgeng sampai nanti di sorga. Kalau tidak terputus. Ya. Teman itu penting loh. Ya. Ingat kaidahnya, semua atau segala perkara yang merupakan kenikmatan di sorga, kemudian penamaannya ada di dunia, itu merupakan kenikmatan juga. Penamaannya ya ada di dunia. Contoh, buah apa yang paling enak? Kalau orang berakal akan menyebut buah-buah yang enak, anggur, delima, ya kan, apel. Ini buah-buah yang disebut semua di sorga. Apa kenikmatan yang enak di sorga? Disebutkan, inna ashabal jannati fi syughulin fakihin. Sesungguhnya penduduk sorga itu mereka dalam kesibukan, mereka di dalam kesibukan mereka bernikmat-nikmat. Salah satu ahli tafsir atau para al-mufassirun menafsirkan makna fi syughul dalam kesibukan, maksudnya kesibukan memecahkan keperawanan para bidadari. Ya. Itu kesibukan mereka. Ada yang menafsirkan kesibukan mereka adalah sibuk dengan istri mereka, pasangan-pasangan mereka. Kena kan sibuk ya? Ya. Setiap dipecahkan
perawan lagi. Setiap dipecahkan perawan lagi. Setiap sibuk enggak? Sibuk yang membawa nikmat kan? Ya. Saya tanya, punya istri nikmat enggak di dunia? Nikmat. Jadi semua yang disebut kenikmatan di sorga itu bagian dari nikmat di dunia. Tapi hakikatnya enggak sama. Ya, hakikat kenikmatannya beda. Jauh lebih nikmat apa? Di sorga, karena sorga itu kenikmatannya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh pandangan mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terdetak di dalam pikiran kita. Kita mikirnya bagaimana? Itu bidadari katanya begini ya, luar biasa begini-begini. Silahkan Anda berpikir sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, hakikatnya lebih dari itu. Luar biasa itu sorga. Jadi di sorga itu kalau disebut itu suatu kenikmatan, kalau ada di dunia penamaannya itu juga suatu kenikmatan. Ternyata persaudaraan disebut kenikmatan dalam sorga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kebencian, kedengkian, mereka bersaudara di sorga. Berarti nikmat enggak? Tidak punya teman, ikhwah, tidak punya teman, tidak punya saudara, itu disebut sebagai sifatnya penghuni neraka. Dalam Al-Quran disebut enggak? Disebut. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Fama lana min syafi'in. Kenapa kami kok tidak dapat seorang pemberi syafaat pun? Ya. Wala sadiqin hamim. Kenapa kami nggak punya teman yang bisa membantu kami sedikit pun? Nggak punya teman. Jadi nggak punya teman itu siksaan. Nggak punya teman itu derita. Kalau antum memiliki sifat biarlah saya sendirian, nggak punya teman juga nggak masalah, nggak rugi kok. Kalimat antum mengatakan seperti itu, tapi kenyataan antum menderita nggak? Menderita, ikhwah. Wah, dulu ya enaknya kita ya, masih sama-sama semua satu majelis begini. Sekarang ya qadarullah, Allah memisahkan kita. Sedih kita. Kalau antum nggak sedih, ada apa-apa dalam masalah keimanan Anda. Ya. Sedih kita. Ya. Kenapa harus berpisah? Kenapa harus berpecah? Kenapa harus nggak sama-sama lagi? Ya. Kita ingin kita bersama, kita ingin kita bersatu, kita ingin kita bersaudara, kita ingin kita sampai surga. Itu cita-cita seorang yang beriman. Ya. Jangan biar nanti pisah sudah di surga. Ya, kalau mereka mengatakan itu jalan surga, kita kan surganya sendiri-sendiri. Enak banget ngomongnya antum. Disatukan kita. Ya. Persaudaraan itu kenikmatan dalam surga yang luar biasa. Makanya siapa yang antum paling cintai di dunia? Siapa? Keluarga kan? Maksud saya cinta tabiat. Kalau keharusan cinta yang harus cinta kepada Nabi. Ya. Orang yang secara tabiat kita yang kita cinta itu keluarga kita. Allah tidak ingin menjadikan nikmat kecintaan terhadap keluarga itu terputus. Ternyata kenikmatan yang luar biasa juga di surga nanti adalah kenikmatan ketemu dengan keluarga. Saking hebatnya kenikmatan ini, istri seorang di dunia nanti akan menjadi istri di surga. Ya. Istri seorang di dunia nanti juga akan menjadi istri dia di surga. Terus bidadarinya gimana, Ustaz? Antum jangan sampai berpikir nganggur ya. Ya. Disuruh milih, ya. Tapi tetap istri nomor satunya. Tapi istri saya kan jelek, Ustaz, dibandingkan bidadari. Di sorga nggak ada orang jelek. Ya, sama ucapan Nabi ketika nenek-nenek minta doakan ya Rasulullah, doakan saya masuk sorga. Nabi mengatakan apa? Nggak ada nenek-nenek di sorga. Ya karena semuanya akan kembali menjadi muda. Saking hebatnya kenikmatan sorga, istri Anda setiap pekannya berubah. Nggak kayak ini ya, apa namanya? Nggak kayak Satria Baja Hitam ya. Setiap pekannya berubah, setiap hari Jumat. Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di sorga ada pasar. Bahasa hadisnya pasar ya. Tapi pasar di sorga itu disifatkan bukan pasar untuk jual beli, enggak.
Tapi pasar di sorga kalau diterjemahkan dia lebih identik dengan salon kalau di Indonesia. Kalau bahasa kita salon. Salon itu tempat mempercantik diri, ya. Jadi setiap Jumat pergi ke pasar. Ya. Setiap ke pasar pulang, pasangannya kembali mengatakan apa? Sungguh engkau telah bertambah cantik dan bertambah indah. Maka pasangannya pun akan berkata, demi Allah, aku pun melihat engkau bertambah cantik dan bertambah ganteng, ya, kalau laki-laki bertambah ganteng dan bertambah indah. Tiap pekan begitu, ya. Kalau di dunia berubah enggak? Berubah, tambah banyak jerawatnya, ya, ya, tambah keriput ininya. Semuanya mengalami pengurangan dengan berjalannya waktu, kecuali satu yang yang mengalami penambahan body, tambah berat. Sampai mikir diet. Ya kan? Ini ikhwah. Ya. Jadi kenikmatan yang luar biasa punya pasangan. Bidadari kenikmatan bagi laki-laki, tapi apa? Istrinya kenikmatan yang lebih daripada bidadari. Ya. Subhanallah. Jadi dikumpulkan dengan orang-orang yang paling kita cintai di dunia, mereka pun akan dikumpulkan. Ya. Dengan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Jadi kalau di dunia ada istilah keluarga besar, ya. Ya. Semuanya orang keluarga besar sih. Ya. Iya enggak? Ada enggak yang ngaku keluarga kecil? Enggak ada, ya. Apalagi kalau enggak tahu, kalau di Jawa enggak tahu, ya. Kalau di Sulawesi itu pasti mengakunya keluarga besar ketika apa? Ada istilah pembicaraan uang panai namanya. Jadi kalau menikah itu beratnya di uang panai. Uang panainya berapa? Ini kuatnya pihak laki-laki cuma 50 juta. Oh, kita ini keluarga besar. Muncul keluarga besarnya. Keluarga besarnya muncul. Supaya apa? Supaya dinaikkan lagi. Bisa enggak 70 juta? Ya. Jangan kaget, ya. Ini ukuran kecil yang saya sebut ini. Ya. Ukuran kecil ini. Main-main ratusan kalau di Sulawesi. Ya. Ya. Kalau di Jawa enggak kan? Enggak, ya. Murah, tapi kenapa masih banyak yang jomblo? Ya. Taib. Di Jawa insya Allah murah, tapi enggak murahan, ya. Insya Allah. Taib. Baik, wah. Dikumpulkan, ya. Menjadi keluarga besar. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mereka ikutkan keturunan-keturunannya di atas keimanan mereka. Jadi kalau kita cinta dengan keluarga kita, ikutkan dong mereka. Jangan ngaji sendirian, ajak keluarganya. Mereka ikutkan dengan keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan lagi mereka dengan keluarga-keluarganya. Subhanallah. Jadi jangan takut berpisah, ya. Perpisahan ini nggak akan lama. Nanti di akhirat kita akan ngumpul semua insya Allah. Tapi kalau sama-sama jadi orang yang benar. Kalau jadi orang yang salah aja, ya ngumpulnya di neraka, ya kan? Alhaqna bihim, sampai kata para ulama mengatakan keharusan dari kami gabungkan mereka, kumpulkan mereka adalah setiap keluarga dia akan mengikut kemana sorga yang paling tinggi bagian keluarga lainnya. Jadi kalau anaknya di sorga Firdaus, bapaknya dan ibunya di sorga paling bawah, maka bapak dan ibunya akan dinaikkan ke atas. Subhanallah. Dikumpulkan, ya. Diikutkan semua, dari kakeknya, bapak kakeknya, kakek-kakeknya, kakek dari kakek-kakeknya, semua dikumpulkan. Keluarga besar enggak? Keluarga besar. Subhanallah. Maka pertahankan kecintaan seperti ini. Ingat bagaimana mempertahankannya? Jadikan cinta itu karena Allah, untuk Allah, dan hanya kepada Allah. Nah, wallahu ta'ala alam, karena waktunya sudah habis. Di sini ada lanjutan tanya jawab, ya. Kita persilahkan bagi yang ingin bertanya. Fadhol barakallahu fiik. Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan. Bagaimana Ustaz kalau berteman itu beda akidah?
Taib. Bagaimana kalau berteman beda akidah? Jangan jawab nggak boleh berteman. Ya. Berteman tetap, tetapi pertemanannya dalam bentuk muamalahnya sampai batas apa? Ya. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu akan bersama dengan agama temannya. Ya. Terus batasannya bagaimana Ustadz? Harus bisa membedakan mana hak seorang muslim, mana hak seorang yang berada di atas keislaman yang benar. Kalau bahasa kita, di atas manhaj yang benar. Ada hak muslim Pak. Contohnya apa? Seperti sabda Nabi SAW, hakul muslim ala muslim sit. Hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Idza laqiyahu fasallim alaih. Kalau bertemu ucapkan salam. Jangan gara-gara beda akidah nggak mau salam. Itu hak muslim, bukan hak ahlu sunnah. Ya. Sekarang banyak yang salah kaprah. Wah, beda manhaj sudah. Nggak dia jawab salamnya. Ini masalah jawab salam, masalah saudara se-Islam atau saudara semanhaj. Kan beda. Kapan dia masih muslim dijawab dong salamnya. Ya. Kalau masalah beda manhaj, ya ini pembahasannya tidak boleh bermujalasah, satu majelis dengan mereka. Kenapa? Membahayakan pikirannya. Ya. Akidahnya membahayakan. Kata para ulama, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ya, inna hadal ilm dinun. Ilmu ini agama. Falyanzur, maka hendaklah kita melihat, ya, kepada siapa, ya. Inna hadal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kalian lihat dari mana kalian ambil agama kalian, ya. Dilihat dong. Jangan kepada orang yang rusak akidahnya nggak benar, ya. Yang menyelisih dalil, sukanya mentakwil ayat-ayat Allah, ya, ya kan? Rusak akidahnya, ya. Dijadikan patokan. Jangan bermujalasah, duduk-duduk dengan mereka, bermajelis dengan mereka. Itu batasannya. Kalau berteman dari sisi, kan berteman juga, bermuamalah masalah dunia, kan berteman namanya. Kalau berteman dari sisi ini, orang kafir pun diberikan hak teman dalam artian muamalah, interaksi. Nabi menggadaikan pakaiannya kepada siapa? Seorang Yahudi, ya. Teman dagang namanya, ya. Teman bisnis, nggak masalah, ya. Ini beda manhaj katanya. Udah, saya nggak ngambil madu dari antum lagi. Hubungan madu sama manhaj apa? Madunya jadi nggak asli kalau sudah beda manhaj. Ya. Kan aneh. Banyak nggak terjadi? Sudah nggak ada hubungan lagi. Dulu saya jadi agen antum herbal, ya, di Sulawesi. Sekarang saya putus sudah. Antum ambil sama orang lain saja. Ini memangnya manhaj herbal atau manhaj apa ini? Banyak nggak terjadi nih? Salah kaprah, ya. Nabi Yahudi itu sudah nggak mengikuti agamanya Nabi, nggak boleh, ya, duduk-duduk bermujalasah dengan mereka, berbicara masalah agama, ya. Tetapi Nabi tetap kok bermuamalah, berinteraksi dengan mereka, saling jual beli dengan mereka, menggadaikan pakaiannya dengan mereka, ya. Harus bisa membedakan. Jadi batasannya seorang tidak boleh, ya, bermujalasah, duduk-duduk, menuntut ilmu kepada seorang yang nggak jelas akidahnya, nggak beres akidahnya, rusak akidahnya. Maka yang seperti ini dijauhi, bermajelis dengan mereka. Tapi berinteraksi dengan perkara-perkara duniawi tidak masalah. Wallahu alam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami itu mencintai karena Allah, apa itu di surga itu bisa ketemu. Dan pamannya meninggalnya itu kan salah satu guru. Terus apa bisa ketemu semua dengan itu? Iya. Pertama, ketika seorang suami istri cinta karena Allah, mereka berada di atas ketaatan dan ditakdirkan masuk surga dua-duanya, maka mereka akan menjadi suami istri lagi. Tetap pasangannya, ya. Terus bidadari gimana? Nggak ada cemburu, bagian dari penyakit hati. Dicabut sama Allah. Ya. Nanti saya cemburu, Ustaz. Di surga banyak bidadarinya. Ya.
Itu urusan nanti. Di sorga itu semuanya kenikmatan. Ya. Cemburu itu nikmat enggak? Enggak. Ya. Kalau di dunia cemburu Anda, suami mau nikah lagi, langkahi dulu mayatku. Di sorga enggak ada mayat-mayatan lagi. Kamu benci sama sunnah poligami ya? Oh enggak benci, saya suka. Loh terus? Ya saya seneng kok kalau ikhwah-ikhwah pada poligami. Yang penting bukan suami saya katanya. Ini istrinya lebih pinter ini. Ada suaminya datang terlambat. Bang atau mas, dari mana kok lambat-lambat? Suaminya bilang, jangan khawatir, saya adalah seorang suami yang taat kepada Allah, takut dengan perkara haram. Jangan takut, saya nggak mungkin terjerumus dalam perkara-perkara haram di luar sana. Maksudnya nggak mungkin tergoda dengan wanita-wanita di luar. Istrinya lebih pintar ternyata. Memang saya nggak khawatirkan Anda, kamu terjatuh dalam perkara haram. Yang saya khawatirkan antum terjatuh dalam perkara halal. Istri lebih pintar dari suami ini. Itu kan di dunia. Di surga nggak ada. Ya. Mau satu hari 1000 bidadari dilayani, nggak masalah. Jutaan kok bidadari, tinggal milih. Ya. Ya. Terus bagaimana kalau salah satu dari pasangan meninggal duluan kemudian menikah lagi gitu Pak ya? Ya. Bagi seorang suami kalau menikah lagi maka dia tetap akan mendapatkan semua istrinya. Tapi bagi seorang istri enggak. Ya, dia enggak akan mendapatkan suaminya kalau dia menikah lagi, tapi dia mendapatkan suami yang terakhir dia nikahi di dunia. Loh terus gimana Ustadz? Kasihan dong. Kok kembali ke masalah dunia lagi, perasaan lagi. Memangnya nikmat di sorga itu cuma ketemu suami Anda yang pertama aja? Terlalu dangkal cara berpikir Anda. Di sorga itu kenikmatannya lahum ma yasha'una fiha. Mereka mendapatkan semua yang dimau. Kalau anak kecil tanya, Ustadz bisa terbang nggak? Bisa. Ya. Cuma terbang doang nggak bisa. Mau terbang keluyuran kemana aja, yang penting nggak terbangnya nggak ke dunia lagi. Bisa. Ya. Mendapatkan apapun yang dia mau. Jadi jangan berpikir kenikmatan itu terbatasi, jangan. Ya. Dan ada pertanyaan lain lagi dari para akhwat. Ya. Ini pertanyaan akhwat pinter ini, tapi ustadznya lebih pinter. Apa pertanyaannya Ustadz? Masa ikhwah dapat bidadari tinggal mirih? Kalau akhwat dapat bidadara enggak? Jawabannya, pertama, sesuatu yang kita ditetapkan oleh Allah harus kita tetapkan. Paham? Seorang laki-laki akan mendapatkan bidadari. Kemudian seorang wanita kalau dia masih gadis, maka dia akan disuruh memilih dari laki-laki di dunia. Maksudnya yang pernah hidup di dunia dari penghuni sorga. Ya. Kalau dia masih gadis. Terus apakah dia dapat bidadara? Kita katakan tidak boleh menjawab tidak dan tidak boleh menjawab iya. Kenapa? Sesuatu yang tidak ditetapkan. Loh, kenapa nggak bisa mengatakan tidak Ustadz? Karena ayatnya umum, lahum fiha ma yasha'un. Mereka mendapatkan apapun yang mereka mau. Terus yang mereka mau apa? Ya terserah mereka nanti di surga. Jangan kita yang mikirnya sekarang. Makanya tidak boleh dinafikan sesuatu apapun dari kenikmatan. Kenapa? Karena mereka akan minta apapun akan diberi. Mau minta apa aja akan diberi. Makanya kita tidak boleh menafikan. Mereka tidak akan dapat laki-laki. Oh, dari mana Anda? Dalil Anda menafikan. Ya. Padahal ayatnya umum kan? Ya. Apapun ma yashtahihil anfus. Apapun yang jiwa itu berhasrat, mereka pengen, belum lagi minta, baru sekadar pengen, langsung ada. Ini lebih hebat lagi. Kalau ayat yang kita baca tadi, apa yang mereka mau diucapkan langsung dapat. Lebih hebat dari itu, mereka akan mendapatkan ma yashtahihil anfus. Apa yang jiwa itu berhasrat, baru berhasrat sudah langsung dapat. Ini kenikmatan sorga, masya Allah. Taib. Ada yang lain?
Cukup ya? Ya. Bagaimana kalau di dunia itu sakit-sakitan terus maka nanti kalau di surga bagaimana? Sakit-sakitan maksudnya? Kalau di dunia kan orang sakit-sakitan Heeh. bayang terus atau di rumah sakit terus. Nanti kalau di surga bagaimana? Di sorga kesempurnaan, nggak ada sakit. Ya, nggak ada sakit. Seluruh kekurangan dinafikan di sorga. Seluruh bentuk kekurangan itu dinafikan di sorga. Iya. Apapun yang bentuknya kekurangan, sakit, keluhan, kesedihan, dinafikan. Nggak ada dalam sorga sama sekali. Semuanya hanya kenikmatan. Kenikmatan di atas kenikmatan. Saya tanya satu pertanyaan. Kenikmatan apa yang paling nikmat di sorga? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid. Dan dari kami ada tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan kebaikan, yaitu mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Para ulama menafsirkan makna ziyadah, tambahan di sini maknanya adalah an-nadhru ila wajhillah, melihat ke wajah Allah. Di waktu itu penghuni surga ditanya, wahai penghuni surga, apakah ada yang kurang? Ya. Maka penghuni surga mengatakan, tidak ada yang kurang ya Allah. Semuanya sudah kami dapatkan. Ya. Semua kenikmatan sudah Engkau berikan kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap wajahnya dan mereka melihat dengan kenikmatan, mereka merasakan kenikmatan yang sebelumnya mereka tidak pernah rasakan, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kekurangan diri kami. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu hadis. Tidak apa-apa ya, tambah satu hadis lagi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda dalam hadits Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib. Ibn Ma'di Karib. Beliau bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Siapa saja yang dia mencintai saudaranya, maka hendaklah dia menyampaikan kalau dia mencintainya. Saya sudah mungkin 3 kali ya saya ke Surabaya ngisi kajian di Surabaya. Dan sekarang saya karena sudah lama, Covid lama ya, saya merasakan banyak wajah-wajah baru yang mungkin saya baru ketemu ya. Tapi ingat, kita dipertemukan karena Allah. Dengan konteks hadis ini kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia kabarkan kalau dia mencintainya. Walaupun saya baru pertama ketemu antum, tapi ketemu di atas kebaikan, saya mengkhabarkan bahwasanya saya mencintai antum karena Allah. Ya. Saya cinta ikhwah-ikhwah yang hadir, ikhwah-ikhwah Surabaya, Masya Allah. Dan demikian pula saya nasihatkan kepada antum untuk saling bersilaturahmi, untuk saling berkenalan. Lebih bagus lagi tukar-tukar nomor HP, ya kan? Dan ucapkan kepada saudara anda, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ini disunahkan. Ini disunahkan. Jangan sampai kita kalah sama yang menyalahgunakan hadis ini. Di sana ada anak-anak muda yang mengatakan apa? Ya ukhti, ikhwah modus. Nabi bersabda, siapa yang mencintai saudaranya maka kabarkanlah bahwasanya dia mencintainya. I love you. Ini kan salah menggunakan. Maksudnya di sini adalah cinta karena Allah, cinta di atas kebaikan, di atas majelis ilmu, di atas persaudaraan. Ya, maka sesama akhwat, ada yang baru kenal, ada yang baru ketemu, ucapkan aku mencintai engkau karena Allah. Tukar nomor HP, ya kan? Hubungan, Masya Allah. Ini yang memperkuat tali persaudaraan. Kenapa? Karena sekarang itu musim-musimnya krisis persaudaraan. Kalau antum tidak mencari cara bagaimana bisa memulai dan menguatkan persaudaraan, maka mudah lepas persaudaraan itu. Kuatkan tali persaudaraan kita, ucapkan cinta kepada saudara kita, saling tukar nomor HP, sering-sering tanya kabar, ya. Tukar info kajian, sampaikan info kajian, Masya Allah. Ini akan menimbulkan kebaikan, insya Allah. Persaudaraan yang kuat, dan yang kita harapkan persaudaraan yang akan menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.